Nah, sebagaimana yang udah kita kualifikasikan tadi bahwa ada 4 jenis, tapi di 4 jenis ini tuh ada bentuk yang lain. Tapi kalian gak usah pusing, cukup nyatet dan dengerin aja. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama gue di channel Math Course. Di video kali ini kita akan belajar tentang jenis-jenis quantifiers secara lengkap dan juga detail. Udah include ada pengertian, jenis, contoh, latihan soal, dan template PPT gratis yang bisa kalian akses tanpa internet. Cukup dengan download linknya di deskripsi video, lalu kalian masukin passwordnya. Passwordnya bisa kalian dapatkan di beberapa menit tertentu di video ini. Jadi jangan sampai di skip ya, biar gak ketinggalan. Gak pakai lama, langsung aja check it out. Don't forget to subscribe, like, comment, and share to support Math Course channel. Oke teman-teman, pertama-tama kita akan bahas pengertian dari quantifiers. Quantifiers adalah kata yang digunakan untuk menyatakan jumlah atau kuantitas benda, baik itu benda yang dapat dihitung atau biasa kita sebut dengan countable noun, maupun benda yang tidak dapat dihitung atau uncountable nouns. Untuk video lengkap tentang countable noun itu apa jenis-jenisnya, cara pakainya, itu ada videonya sendiri tentang countable noun, jadi jangan lupa dilihat. Umumnya countable noun itu kata benda yang bisa dihitung, kayak contohnya buku, pensil, dan lain sebagainya. Quantifier biasanya diletakkan sebelum kata benda atau noun phrase itu sendiri. Untuk video lengkap tentang noun phrase itu ada sendiri, jangan lupa untuk dilihat biar kalian tahu gimana sih cara buat kalimat dengan menggunakan noun dan beraneka macam jenisnya itu. Mari kita perhatikan contohnya. Yang pertama, some books, artinya beberapa buku. Jadi di sini kata-kata yang berwarna merah itu adalah quantifier. Some adalah quantifiers. Yang kedua ada a few apples, beberapa apel, dalam artian di sini beberapanya sedikit tapi masih bisa dikatakan cukup. Yang terakhir ada much money, yang artinya banyak uang. Oke teman-teman, jenis-jenis quantifiers itu ada banyak banget ya, tapi tenang, kita akan bahas satu-satu, jadi buat kalian gak usah pusing. Oke, kira-kira ada berapa sih jenis quantifiers? Ada 4 kategori biar kita gampang gitu ngingetnya. Yang pertama ada neutral quantifiers, yaitu quantifiers netral. Yang kedua ada large quantity quantifiers, yaitu quantifiers untuk jumlah yang banyak. Yang ketiga adalah small quantity quantifiers untuk jumlah quantifiers yang sedikit. Dan yang terakhir adalah comparative quantifiers untuk quantifiers perbandingan. Nah, sebagaimana yang udah kita kualifikasikan tadi bahwa ada 4 jenis, tapi di 4 jenis ini tuh ada bentuk yang lain. Tapi kalian gak usah pusing, cukup nyatet dan dengerin aja, kita akan bahas satu persatu. Oke, jenis quantifiers yang pertama adalah neutral quantifiers, yaitu quantifiers netral. Ada some, any, a number of, dan enough. Tapi yang sering kita jumpai ada some, any, dan enough. So, gue akan jelasin di video kali ini tentang ketiga jenis neutral quantifiers tersebut. Yang pertama adalah some, digunakan untuk kalimat positif dan kalimat tanya dengan makna menawarkan atau offer, serta untuk meminta atau request. Selain itu, some juga bisa digunakan untuk kedua jenis benda, yaitu countable dan uncountable. Jadi bisa dipakai dua-duanya. Contohnya, Tony has some books. Buku adalah benda yang countable, bisa dihitung. Kalian salah ketika mengatakan Tony has some book. Kenapa? Karena book di sini harus jamak, karena beberapa bukunya lebih dari satu. Jadi kita harus pakai plural noun. Nah, identik dari plural noun itu ada ibuhan s ataupun es. Nah, untuk video lengkap tentang plural noun itu seperti apa, kapan kita pakai s, kapan kita pakai es, atau kadang nggak ada ses tapi kok udah jamak, nah itu ada videonya sendiri. Jangan lupa nonton video plural noun. Yang selanjutnya adalah would you like some apples. Nah, di sini offering nih, menawarkan. Kamu suka apel nggak? Nah, untuk yang terakhir adalah can I have some water. Itu adalah request, permintaan. Bisakah aku mendapatkan beberapa air? Nah, itu jadi water itu adalah uncountable noun. Untuk yang selanjutnya adalah any. Any digunakan pada kalimat negatif dan tanya. Untuk artinya itu adalah beberapa atau sama sekali. Nah, itu tergantung pada konteks yang akan gue jelasin setelah ini. Nah, untuk penggunaannya juga sama seperti some, bisa digunakan untuk countable dan uncountable noun. Contoh, she doesn't have any rulers. Maksudnya di sini dia tuh loh gak punya aturan. Nah, maksudnya rulers di sini bukan penggaris, tapi yang gue maksud adalah aturan. Dia nggak aturan. Nah, itu kan konteksnya negatif. Salah ketika kita bilang she doesn't have any ruler. Kenapa? Karena di sini aturan-aturan itu jamak ya. Jadi any itu kan sama seperti some, konteksnya itu lebih dari satu. Jadi kita harus pakai bentuk plural noun yang identik dengan imbuhan s ataupun es. Yang selanjutnya adalah do you have any sugar? Apakah kita
kita memiliki beberapa gula. Nah, ini kan kalimat tanya interrogatif ya, menanyakan punya gula nggak? Nah, ini karena apa? Karena itu adalah kalimat tanya biasa. Tapi kalau misalnya kalimat tanyanya itu adalah berbau offering, penawaran, ataupun request, permintaan sopan, itu baru pakai some. Selain offering dan request, kita pakai any, oke? Yang terakhir adalah I don't have any money. Saya sama sekali tidak punya uang. Nah, ini konteksnya udah negatif. Dan artinya, ini yang gue katakan tadi, kalau misalnya any bisa diartikan sebagai beberapa atau sama sekali. Gue bener-bener sangat-sangat tidak punya uang sedikit pun. Nah, itu kan konteksnya udah negatif. Makanya kita pakai any. Jenis neutral quantifiers yang terakhir adalah enough, memiliki arti cukup, nggak lebih dan nggak kurang juga. Nah, dapat digunakan untuk countable dan uncountable noun. Contoh, I have enough money to buy this. Aku memiliki cukup uang untuk membeli ini, jadi nggak kelebihan juga nggak kekurangan. Terus juga, are there enough chairs for everyone? Apakah ada cukup kursi untuk semua orang? Jadi kalau misalnya konteks kalimatnya itu adalah cukup, nggak lebih nggak kurang, kalian pakai enough. Buat kalian yang kepengen tahu lebih lanjut perbedaan antara any dan juga some, kapan pakai any, kapan pakai some, itu ada videonya sendiri, jangan lupa dilihat. Jenis quantifiers yang selanjutnya adalah large quantity quantifiers, yaitu untuk quantifiers dengan jumlah yang banyak, dengan jumlah yang besar gitu. Contohnya ada much, many, a lot of, lots of, plenty of, dan lain sebagainya. Tapi yang kita bahas gak semua, biar videonya gak terlalu panjang, dan yang kita bahas adalah yang kita sering jumpai aja ya. Oke, yang pertama adalah much dan juga many. Keduanya sama-sama memiliki arti banyak, namun berbeda dalam segi penggunaan. Much digunakan untuk uncountable noun atau benda yang tidak bisa dihitung, dan many digunakan untuk countable noun atau untuk benda-benda yang bisa dihitung saja. Sama-sama digunakan di kalimat negatif dan juga di kalimat tanya. Tapi dengan catatan bisa digunakan dalam kalimat positif jika ditambahkan modifier seperti so, to, dan very sebelumnya. Tapi ini dalam konteks gramatikal ya. Tapi kalau misalnya speaking sih it's bebas saja. Contohnya, do you have much money? Apakah kamu memiliki banyak uang? Nah, di sini money adalah uncountable noun, makanya kita pakai much. Yang kedua adalah we don't have any chairs. Chairs atau kursi-kursi di sini adalah benda-benda yang bisa dihitung. Kursi bisa dihitung ya, makanya kita pakai many. Dan contoh yang terakhir adalah there are so many books here. Jadi di sini kita pakai modifier so untuk di kalimat positif. Untuk video lengkap tentang modifiers itu ada sendiri. Kalian jangan lupa untuk nonton, tapi gak akan gue bahas di video ini biar gak terlalu panjang dan biar konsentrasi kalian gak ke distract. Tapi jangan lupa nonton video tentang modifier ya. Yang selanjutnya adalah a lot of, lots of, dan juga plenty of. Digunakan untuk jumlah yang besar, banyak atau beberapa dengan jumlah yang besar ya. Bisa digunakan untuk countable dan uncountable noun. Selanjutnya adalah bisa dipakai dalam kalimat positif, negatif, dan juga tanya. Jadi fleksibel. Contoh, I have a lot of time. Aku memiliki banyak waktu. She eats lots of vegetable. Jadi time atau waktu adalah uncountable noun, sedangkan vegetable atau sayur-sayuran adalah benda yang bisa dihitung atau countable noun. Jadi keduanya bisa dipakai bebas, gak bingung jadi ya. Yang terakhir adalah there is plenty of water. Nah, ini biasanya juga boleh pakai plenty of, tapi biasanya umumnya adalah kita pakai a lot of aja udah cukup. Nah, mungkin kalian bingung kapan kita pakai a lot of atau lots of. Kan sama-sama lot kak, itu beda penggunaan dan konteksnya ya. Untuk video lengkap tentang perbedaan antara many, much, a lot of, lots of itu beda-beda guys. Jadi jangan disamakan. Untuk videonya silahkan ditonton biar kalian itu tahu kapan pakai ini, kapan pakai itu biar gak kebalik-kebalik. Oke? Jenis quantifiers yang selanjutnya adalah small quantity quantifiers, yaitu untuk quantifiers jumlahnya sedikit. Contohnya ada a few atau few, a little atau little, not many atau not much, dan only a few atau only a little. Ini ada perbedaan masing-masing nih. Tapi yang akan kita bahas seperti biasa yang sering kita jumpai aja ya. Yang pertama adalah a little. Untuk jenis noun yang bisa digunakan adalah uncountable noun, benda yang nggak bisa dihitung dengan makna cukup dalam konteks positif. Contoh, I have a little money. Oh, gue punya sedikit uang, tapi masih cukup lah. Oke lah. Jadi positif kan masih konteks pemaknaannya. Yang kedua ada little. Sama untuk jenis noun uncountable, tapi maknanya berbeda untuk konteks yang negatif, yang artinya tidak cukup. Contoh, I have little money. Aku memiliki sedikit uang, tapi benar-benar sedikit, nggak cukup. Yang ketiga ada a few. Nah, ini beda nih. Untuk countable noun, sama maknanya positif seperti a little. Jadi kalau misalnya ada nya itu masih positif lah konteksnya. Artinya adalah cukup. Contoh, Doni has a few friends. Doni memiliki teman sedikit, tapi oke lah masih cukup. Nah, sedangkan few di sini sama untuk countable, tapi maknanya negatif, yang artinya tidak cukup. Contoh, Doni has few friends. Doni punya sedikit teman, benar-benar dikit. Untuk video lengkap perbedaan antara few, a few, fewer, fewest. Aduh, pusing banget kan ada banyak. Itu ada di video lain, jangan lupa ditonton ya, biar kalian nggak kebalik dan tahu cara penggunaannya. Jenis yang berikutnya adalah comparative quantifiers, yaitu quantifiers pada perbandingan. Ada dua, yaitu less dan fewer. Less digunakan untuk uncountable nouns, benda yang nggak bisa dihitung. Kalau misalnya fewer untuk
untuk countable plural nouns. Jadi bisa dihitung, jangan lupa pakai plural, harus ada imbuhan s dan es di belakang kata bendanya. Contoh dari less adalah I drank less water today. Water ataupun air adalah uncountable, jadi kita pakai less. Artinya adalah saya minum lebih sedikit air hari ini. Jadi dia bandingin nih dengan kemarin lusa, itu kayaknya aku minum lebih sedikit deh. Nah itu kan komparatif, perbandingan ya, compare. Yang selanjutnya contoh dari fewer adalah there are fewer students this year. Artinya adalah ada lebih sedikit siswa tahun ini. Jadi dia bandingin dari tahun sebelumnya. Oh ternyata tahun ini lebih sedikit loh. Itu adalah komparatif ya. Dan yang terakhir adalah penggunaan how many dan how much. Sama-sama artinya berapa banyak. Jadi untuk menanyakan jumlah atau kuantitas dari suatu benda. How many untuk countable noun, how much untuk uncountable noun. Jadi sama ya, kayak tadi, many untuk countable, much untuk uncountable. Tapi bedanya ada how untuk menanyakan. Contohnya, how many people are there? Ada berapa orang di sana? Ada juga how much water do you need? Ada berapa air yang kamu butuhkan? Dan yang terakhir adalah how much sugar do you have? Ada berapa gula yang kamu punya? Jadi sama, books dan people adalah countable noun. Jadi kita pakai many, benda yang bisa dihitung kan, buku dan orang itu. Nah, sedangkan water dan sugar adalah uncountable noun, nggak bisa dihitung, makanya kita pakai much. Untuk mengukur sejauh mana kalian memahami materi tentang jenis-jenis quantifiers yang sudah kita bahas dengan sedemikian rupa banyaknya itu, kalian bisa loh mencoba untuk mengerjakan latihan soal yang sudah disediakan oleh Math Course sebagai bonus pembelajaran. Cukup dengan screenshot dan scan barcode di layar atau menekan link yang ada di deskripsi video, kalian bisa mengerjakan latihan soal secara gratis. Nah, buat teman-teman yang punya problematika dalam hal belajar atau mau sharing-sharing, kendalanya apa, atau mau bahas latihan soal tadi, kok jawabanku salah ya, kok jawabannya ini yang benar, gimana penjelasannya? Boleh langsung aja tulis di kolom komen atau chat aku melalui WhatsApp, oke? See you in the next video, bye-bye!